Begawan Durna berawal dari dendam. Persahabatan adalah mungkin jika terjadi antara dua orang dengan taraf hidup yang sama. Itulah yang diucapkan oleh Raja Drupada yang saat muda bernama Sucitra kepada Kumbayana, nama muda dari Begawan Durna ketika Durna menagih janji mereka untuk membagi kerajaan menjadi dua. Akibat menagih janji inilah akhirnya Durna disiksa dan berubah dari satria tampan tapi miskin dan tidak sederajat dengan raja menjadi satria yang cacat. Kita selalu mendapatkan informasi bahwa Durna itu jahat, suka menghasut, menciptakan intrik-intrik dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah mau tahu kenapa Durna bisa begitu atau apakah memang benar sifatnya seperti itu. Jangan-jangan Durna hanya sebagai kambing hitam untuk sosok dari tokoh yang dianggap jelek saja. Berasal dari pertapaan Sokalima, sebenarnya Durna memiliki kesaktian luar biasa dan pengetahuan perang hebat sehingga Bisma mempromosikan Durna menjadi guru besar di Astina dengan tugas memberi pelajaran kepada para Kurawa dan Pandawa. Saat menjadi guru pun Durna berlaku adil, walau bisa dibilang lebih condong ke Pandawa. Siapa sih guru yang gak senang kepada muridnya yang tekun? Salah satu murid kesayangannya ya Arjuna yang dicintai seperti anaknya sendiri. Dalam lakon Dewa Ruci memang Durna meminta Bima melakukan hal yang dianggap menjerumuskan Bima oleh sebagian orang, tetapi kalau dipikir-pikir itu sebetulnya ujian saja bagi Bima. Mana berani Durna mencelakakan Bima lah dia kan guru besar di Astina. Bima itu murid yang sangat patuh, juga Bima itu kakaknya Arjuna. Lagi pula semua pelajaran diawasi oleh Bhisma, sang kakek yang tegas, gak mungkinlah Durna mau kehilangan kedudukan yang enak di istana Astina. Durna juga memanfaatkan kedudukan sebagai guru untuk membalas dendam kepada Sucitra yang dulu menghinanya. Rasanya wajar karena Sucitra yang menghancurkan ketampanannya hingga jadi cacat dan juga penghinaan yang diterima dari Sucitra sangat membekas di hati. Terlepas dari semua, memang Durna ini memiliki sifat rada tamak dengan duniawi. Silau harta dan kuasa seperti banyak politikus Republik Mimpi yang saat ini banyak kena kasus korupsi. Nah ini sisi yang diangkat para juru cerita kerennya dalang menokohkan Durna sebagai seorang yang suka menghasut serta jahat. Untung para dalang tidak menceritakan mengenai para politikus di DPR Republik Mimpi. Ini cuma terjadi di Republik Wayang saja. Durna bisa begitu mungkin diakibatkan terhina, tersia-sia, dendam yang tertanam lalu setelah berkuasa memanfaatkan dan mempertahankan kekuasaannya supaya tidak ada orang yang berani menghinanya lagi. Kalau saja Sucitra dulu mau membagi kerajaannya seperti janjinya sendiri, maka tokoh Durna bisa saja menjadi tokoh panutan. Banyak tipe Durna yang berkeliaran di sekitar kita, cinta dengan kekuasaan dan harta serta penuh dendam walau sisi baiknya ya ada dan banyak di antara kita yang mempunyai persepsi kalau tingkah seperti Durna itu jahat tanpa mau tahu akar permasalahannya kenapa begitu dan mungkin saya juga termasuk tipe Durna ini. Sampai jumpa di cerita Republik Wayang lainnya.